Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta asrama hadis Bukhari yang kami muliakan dan kami hormati, wabil khusus para alim ulama, para asatidah yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita bersyukur pada semua perantara agama, mulai dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dengan kemudian yang terakhir bersyukur atas kesediaan para jamaah sekalian dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat barokah. Untuk lebih membarokahkan waktu, mari kita langsung kita niati karena Allah. Dibuka hadis terusannya bab 22, nomor hadis 80. Bismillahirrahmanirrahim. Babu rabbil ilmi, babnya diangkatnya ilmu, waduhurid jahuli, dan merambaknya atau tampaknya kebodohan. Ini bab membahas tentang diangkatnya ilmu oleh Allah. Maksudnya ilmu makin lama makin sedikit, yang makin tampak adalah kebodohan. Hilangnya ilmu itu dimulai dari hilangnya para ulama. Berdasarkan sabda Nabi, innallaha la yanzul ilma intiza'an minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu dimulai dari mencabut para ulamanya. Hatta idza nabiya aliman itaudan nasu usan juhala fasuila fafta bi ghairi ilmi. Adallu wa adallu. Sehingga apabila sudah ulama tidak ada sisanya, sudah mati semua, manusia sama mengangkat pimpinannya pimpinan yang bodoh. Fasuilu, maka ditanya mereka pimpinan yang bodoh. Faftau, maka memberi jawaban mereka dengan tanpa dalil. Fadallu, maka sesatlah dia. Wa adallu, dan menyesatkan. Di samping mereka itu sesat, juga menyesatkan anak buahnya, menyesatkan murid-muridnya. Wa qala, dan berkata siapa Rabi'ah, layam bagi tidak pantas lihatin bagi seseorang, indahu yang di sisinya orang, sayun ada sesuatu, minal ilmi dari ilmu, ayudai'a bahwasanya menyia-nyiakan dia nafsahu pada dirinya. Tidak pantas, kata Rabi'ah, bagi seseorang yang di sisinya ada ilmu. Ada ilmu maksudnya ada asrama, ada pengajian di situ, kok dia menyia-nyiakan dirinya, tidak ikut andil dalam mengambil bagian. Rabi'ah, bukan Nabi.
kata-katanya. Gak pantes wong ning sandingi lho ana ilmu kok dhek enak dolanan, enak tengah-tengok, tak cepat-cepat ambil bagian ikut ngaji, itu maksudnya. Haddatsana Imran bin Maisarah, qala berkata sapa Imran, haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas, qala berkata Anas, qala pernah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min asratis sa'ah, termasuk tanda-tandanya kiamat, itu ayat bahwasanya diangkat apa ilmu-ilmu. Nabi bersabda, sebagian dari tanda-tanda terjadinya kiamat itu adalah ilmu diambil oleh Allah. Diangkat ke langit sana. Wasbutu, dan tetap atau merambah atau merata apa al-jahlu, kebodohan. Kalau sudah ilmunya dihilangkan oleh Allah, maka yang ada kebodohan di dunia ini. Qala berkata sapa Anas, Bandi untuk wa yusruba, dan diminum apa al-khamru, arak, wa yadharu, dan tampak atau merata apa zina. Kalau sudah ilmunya tidak ada, orang itu bodoh semua, tidak paham semua, tidak takut pada dosa, akhirnya arak diminum, zina, ya, merajalela. Haddatsana Musaddad, qala Musaddad haddatsana Yahya an Syu'bah, dari Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas, dari Anas, qala berkata Anas, la uhadditsukum, niscaya akan menceritakan aku pada kalian, hadisan, pada sebuah hadis, la yuhadditsukum, yang tidak menceritakan pada kalian, sapahadun, seseorang, ba'di, setudahku. Anas berkata, saya akan menceritakan hadis pada kamu yang nantinya sesudah saya meninggal, tidak akan ada seorang pun yang akan menceritakan hadis padamu. Yaitu sami'tu, pernah mendengar aku Anas, Rasulullah, pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, min asratis sa'ah, termasuk tanda-tandanya kiamat, itu an yakilla ilmu, akan sedikit apa ilmu. Termasuk sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu. Artinya orang-orang sudah tidak bergairah lagi untuk menuntut ilmu. Wadharu, dan akan tampak apa jahlu, kebodohan. Yang tampak adalah kebodohan. Wadharu, dan terang-terangan apa zina. Zina dilaksanakan secara terang-terangan. Wataksuro, dan makin banyak apa an-nisa'u, beberapa perempuan jumlahnya makin banyak. Wayakilu, dan sedikit apa rijalu, laki-laki, orang laki-laki sedikit, perempuan banyak. Hatta hingga yakuna, akan ada apa li khamsina mar'atan, bagi 50 orang perempuan, al-qayyumu, meramut, sapa al-wuhdatu, laki-laki satu. Sampai 50 perempuan akan diramut oleh satu orang laki-laki. Gampangane perbandingan laki-laki perempuan itu 50 banding 1. Perempuannya 50, laki-lakinya 1.
karena banyak pembunuhan, jadi laki-lakinya banyak yang mati. Babul fadlil ilmi, babnya keutamanya ilmu. Bab ini membahas tentang fadilahnya ilmu, keistimewaannya ilmu atau kelebihannya ilmu. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala berkata dia Sa'id, hadatsani Lais, qala Lais hadatsani Ukail an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar an Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar, sesungguhnya putranya Umar namanya Abdullah itu, qala berkata, Sami'tu pernah mendengar aku Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, bainana pada suatu ketika anak aku Nabi itu naimun orang yang tidur. Pada waktu aku tidur, itu diberi aku biqadail labanin, dengan sewadah susu, diberi wadah berisikan susu. Pasaribtu maka minum aku, hatta hingga anni sesungguhnya aku, la niscaya melihat aku, maksudnya merasa aku, arroya pada maknanya pada pemandangan yang indah, yang dimaksud segar. Ya rujuk keluar apa pemandangan indah atau segar, rasa segar. Fi atfari, di dalam kuku-kukuku, sampai rasa segarannya itu sampai dirasakan ke ujung kukunya Nabi, dari saking segarnya susu tadi. Itu dalam mimpi. Nabi bermimpi seperti itu. Cuma kemudian atau itu memberikan aku pada lebihanku, pada sisaku, saya berikan Umar bin Khattab pada Umar bin Khattab. Kemudian sisaku terus saya berikan kepada Umar bin Khattab. Qalu berkata mereka sahabat, maksudnya bertanya. Sahabat bertanya, fama maka apakah awal tahu mengartikan engkau nabihu pada mimpi tadi? Menurut engkau apa artinya nabi? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala menjawab Nabi, ta'wiluhu al-ilma. Artinya adalah ilmu. Saya diberi ilmu oleh Allah. Lebihannya diberikan pada Umar bin Khattab. Ilmu atau kepahaman, diberi kepahaman tentang ibadah. Babul futya, babnya memberi jawaban, memberi patwah, jawaban. Wawa dan dia man, wakipun orang yang berhenti ada dabati di atas kendaraannya. Wawa dia dan pada selain kendaraan. Ini babnya orang yang berhenti untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertanya. Jadi Nabi nih, pada waktu Nabi wukuf, dia berhenti sejenak menunggu sahabat-sahabatnya supaya bertanya tentang ibadah. Hadatsana Ismail, qala Ismail hadatsani Malik an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab an Isa bin Tolha dari Isa bin Tolha bin Ubaidillah, anaknya Ubaidillah,
An Abdillah dari Abdillah bin Amr bin Al-As. Anna sesungguhnya Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam itu waqafa wukuf atau berhenti ini maknanya. Fi hajatil wada, di dalam haji wada. Biman dengan apa? Ya, bimina di Mina. Linasi untuk manusia. Sa'alu supaya bertanya siapa manusia hu pada Nabi. Berhentinya Nabi sejenak di Mina itu maksudnya memberi kesempatan bagi sahabat-sahabatnya supaya bertanya pada Nabi. Itu pimpinan yang patut diteladani. Selalu memberi kesempatan pada rokyanya untuk bertanya tentang ilmu. Faja'a maka datang pada Nabi sapa rajulun, seorang laki-laki. Faqala maka berkata sapa rajul, lam astur tidak merasa aku, fahalatu maka bercukur aku, qabla an adba sebelum menyembelih kurban aku. Nabi, saya ini tidak terasa saya bercukur padahal saya belum melaksanakan kurban. Gimana hukumnya Nabi? Dengan tidak disadari saya bercukur sebelum berkorban. Faqala maka bersabda sama Nabi, idbah menyembelihlah kamu, wala haraja tidak apa-apa, silahkan sembelih tidak apa-apa. Jadi ibadah itu ya kalau memang lupa tidak harus urut karena lupa, karena tidak sadar. Yang nomor 2 dijadikan nomor 1 tidak apa-apa. Yang penting terlaksana semua. Tapi dalam keadaan mudorot, dalam keadaan kepepet. Faja'a maka datang sapa rajul yang lain. Ada orang lain datang juga kepada Nabi. Faqala maka berkata dia akhor, lam asur tidak merasa aku, tidak menyadari aku, panahartu menyembelih aku, qabla an abi sebelum balang jumroh aku. Yang lain bertanya, Nabi, saya dengan tidak saya sadari saya cukur, padahal saya belum melempar jumroh. Gimana Nabi? Qala menjawab sapa Nabi, irmi melemparlah kamu, wala haraja dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa dah. Teruskan. Pamasuila maka tidak ditanya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ansain tentang sesuatu kudima yang telah didahulukan, wala ukhrodan yang tidak diakhirkan, illa kecuali qala menjawab satu Nabi, if'al wala haraja, kerjakan, wala haraja tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, Nabi tiap-tiap ditanya tentang apa yang telah didahulukan dan apa-apa yang telah diakhirkan, maksudnya tidak berurutan, ya dia menjawab if'al, kerjakan. Jadi Nabi itu sifatnya ya gampang-gampangan, asalkan sudah terlaksana semua, tidak harus urut. Bapak Imam Haji Nur Hasan Almarhum juga begitu, ya wis gampang-gampangan, gampang-gampang. Memang dalilnya kan yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Gampang no siro, ojo agawe angel siro. Menyenangkanlah kalian, jangan membuat lari kalian, baik di bidang nasihat maupun dalam perintah. Ya. Harus diusahakan yang menyenangkan, yang jamaah mampu mengerjakan.
Babu matbatnya orang ajaba yang menjawab lil putya pada pertanyaan bi isaroti dengan pakai isaroh. Isaroh yadi, isaroh tangan. Waroksi dan kepala. Isaroh tangan ya dengan cara gunting atau menggerak-gerakkan. Isaroh kepala dengan cara menggeleng-gelengkan atau mantuk-mantuk. Kalau menggelengkan jangan, kalau mengangguk berarti mengiyakan. Menjawab pakai isaroh itu menurut dalil ini boleh. Haddatsana Musa bin Ismail qala Musa, haddatsana Wuhaib qala Wuhaib, haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Anna Nabiyya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suila pernah ditanya siapa Nabi. Iya, jati di dalam hajinya Nabi. Pakola maka berkatanya siapa sa'il, siapa orang yang bertanya. Apa itu? Dabahtu menyembelih aku, telah menyembelih aku qoblaan armi sebelum melempar jumroh aku. Nabi, saya ini sudah melaksanakan menyembelih kurban, tapi saya belum melempar, belum balang jumroh. Gimana Nabi? Fa'auma maka isaroh sapa Nabi biadi dengan tangannya. Maksudnya suruh teruskan, tangannya digerakkan, silahkan terus kerjakan. Qala bersabda Nabi, maksudnya wala haroja tidak apa-apa. Maksudnya isaroh pakai tangannya itu maksudnya artinya adalah wala haroja, tidak apa-apa, tidak dosa. Qala berkata siapa sa'il, siapa orang yang bertanya, halaktu telah cukur aku qabla an adba sebelum menyembelih aku. Gimana Nabi? Saya telah melaksanakan cukur sementara saya belum menyembelih kurban. Fa'auma maka isaroh sapa Nabi berarti dengan tangannya, yang maksudnya wala haroja, tidak apa-apa. Sama dengan di atas pengertiannya, hanya bahasanya saja yang agak beda, tapi maksudnya sama. Haddatsana Makiyah bin Ibrahim qala Maki habarona Hamdalah bin Abi Sufyan an Salim dari Salim qala berkata sapa Salim, Salim itu pernah mendengar aku Salim Abu Hurairah pada Abu Hurairah. Salim mendengar hadis dari Abu Hurairah yang sumbernya anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sama Nabi, yukbatu akan digenggam, maksudnya akan diambil apa al ilmu, ilmunya akan di wadharu dan akan tampak apal jahlu kebodohan, wal fitan dan fitnah. Nabi bersabda ilmu akan diambil kembali oleh Allah, akan dihilangkan, ya. Sedangkan kebodohan dan fitnah akan merajalela. Wa ksura dan banyak apa itu. Faqala maka bersabda Nabi, man barang manil abda, siapakah tamu? Ini tamu siapa? Atau manil kaum? Kaum mana?
Man siapakah kaum ini? Itu kaum dari mana? Nabi bertanya. Qalu menjawab mereka, Robi'ah, ini kaum Robi'ah, ini tamu Robi'ah, kaum Robi'ah Nabi. Faqala maka bersabda sapa Nabi, marhaban. Marhaban itu selamat datang. Bil qaumi bertemu dengan kaum. Awak tahu bil waqti dengan tamu. Selamat datang atau berbahagia, sangat berbahagia aku bertemu dengan kaum, dengan tamu. Bahwa saya tanpa menghina, maksudnya dengan sukarela. Saya terima dengan sukarela tanpa penghinaan. Wala nadama, dan tanpa penyesalan. Ya, sangat bahagia sekali menerima tamu. Tidak ada unsur-unsur penyesalan, tidak ada unsur-unsur penghinaan. Qalu berkata mereka tamu, innasnya kami tamu, ya naktika datang kami kepadamu Nabi, min sukotin dari perjalanan baidatin yang jauh. Saya ini datang dari perjalanan yang jauh. Wa bainana, dan di antara kami kaum Robi'ah, wa bainaka, dan di antara kamu Nabi, tu hadal hayu, ada ini desa, ini perkampungan, mingkum Mudar, dari kafir Mudar. Maksudnya di antara kami dan engkau Nabi di tengah perjalanan itu ada terhalang oleh perkampungannya orang kafir Mudar itu. Wala nastadu, dan tidak mampu kami tamu anak tika, bahwasanya datang kami padamu, sambung, saya tidak mampu sambung padamu Nabi, illa kecuali fi syahrin haram, di dalam bulan haram. Karena saya dalam perjalanan di antara desaku dan desa engkau Nabi, ini ada perkampungannya, harus melewati perkampungannya orang kafir Mudar. Saya tidak bisa sambung kepada engkau kecuali hanya tiap-tiap bulan haram, 1 tahun sekali. Itu dibolehkan, karena lihat situasinya, Pamurna maka perintahlah kau Nabi pada kami tamu, biamrin dengan perintah, nubiru akan memberi kabar kami bihi dengan perintah, man pada orang waro'ana di belakang kami. Wong yo Nabi sampean perintah datang kula, mangke kula sampai akan datang tiang-tiang sing mboten saged dugi. Disampaikan orang yang di belakang sana yang tidak bisa hadir pada Nabi. Nadhulu akan masuk kami bihi karena perintah, karena menyampaikan perintah, al-jannata pada surga. Nantinya menjadi sarananya kami bisa masuk surga karena menyampaikan perintah tadi. Itu dalilnya bahwa sambung tidak harus total. Pak Amar maka perintah sapa Nabi hum pada mereka tamu, bi'arba'in dengan 4 perkara. Wanaha, dan melarang sapa Nabi hum pada mereka an arba' dari 4 perkara juga. Diperintah 4 perkara, dilarang 4 perkara. Amaro perintah sapa Nabi hum pada mereka bil imani billah, dengan beriman kepada Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung, wahdahu dengan sendirinya Allah. Yang pertama mereka diperintah supaya beriman kepada Allah yang maha esa. Qala bersabda sama Nabi, hal tadruna, apakah mengerti kalian tamu, mal iman, apa yang dimaksud iman billah pada Allah itu, wadaw dengan sendirinya itu. Ngerti tidak kamu apa yang dimaksud supaya beriman kepada Allah dengan sendirinya Allah? Qalu menjawab mereka tamu, Allahu wa Rasuluhu
Maksudnya saya tidak tahu, tidak mengerti. Yang tahu adalah Allah dan Rasul. Qala bersabda Nabi, yang dimaksud iman kepada Allah yaitu syahadatan persaksian. Bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Wa anna dan sunnah Muhammad dan Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah sing siji. Wa qamus shalah dan mendirikan salat yang dua. Wa ita'u dan mengeluarkan zakata pada zakat. Wa shaumu dan berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Wa tu'tu dan memberikan kalian al-khamsa pada seperlimanya minal maghnam daripada jarahan. Itu juga harus mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang itu, seperlimanya untuk sabilillah. Itu yang dimaksud iman kepada Allah itu. Banyak pengertiannya ya. Kepada Allah persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mau mengerjakan sholat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan seperlima harta rampasan perang ke sabilillah. Wa nahakum dan melarang sama Nabi hum pada mereka anidubah dari kulit waluh, artinya tempat air yang dibikin dari kulitnya waluh, labuh. Kulit labu. Tapi untuk merendam apa? Untuk merendam anggur arak itu. Wal khantami dan gentong. Larang gentong, bukan memakainya gentong yang dilarang. Apa? Merendamnya apa? Arak itu tadi, membuat arak dari gentong. Wal muzafati dan tong kayu, lesung. Juga dilarang membuat arak dari apa dipakai tempat lesung. Gentong yang dipakai, tong yang dipakai dari kayu itu, lesung. Qala berkata sapa Syu'bah. Rubama kadang-kadang qala berkata sapa Abu Jamrah an-nakir, lesung, sinonimnya. Kadang pakai kata-kata muzaffat, kadang-kadang pakai nakir, an-nakir, maknanya sama. Warubama dan kadang-kadang qala berkata sapa Abu Jamrah al-muqayyar, tong, kadang-kadang pakai tong. Pokoknya yang dilarang bukan tempatnya itu. Membuatnya arak di tempat-tempat. Qala bersabda sama Nabi, ifatu menjagalah kamu padanya, pada larangan dan perintah itu. Wa ubiru dan memberilah kabar kamu padanya. Man pada orang warakum di belakang kalian. Kata-kataku ini, laranganku, perintahku ini sampaikan kepada, jagalah. Maksudnya jaga untuk selalu dijalani. Ada perintah dijalani, ada larangan berhenti menjaga. Dan dikabarkan kepada keluarganya yang tidak bisa hadir. Babul wajilati, babnya perempuan yang pergi berjalan kaki itu. Bil masalati, tentang di dalam permasalahan. Al-fazilati, an-nazilati, yang terjadi apa permasalahan. Wa ta'limi, dan mengajari dia perempuan ahli pada keluarganya. Ini bab tentang perempuan yang datang pergi untuk mendatangi permasalahan yang terjadi dan untuk memberi pelajaran kepada keluarganya. Hadatsana Muhammad bin Muqatil, yaitu Abul Hasan, qala berkata dia, akhbarana Abdullah qala akhbarana
Umar bin Sa'id bin Abi Husain, qala berkata dia Umar, hadatsani telah bercerita padaku sapa Abdullah bin Abi Mulaikah, sumbernya an Uqbah bin Haris, annahu sesungguhnya dia Uqbah bin Haris, tasawaja menikah dia ibnata li Abi Ihabin bin Asis dengan perempuannya Abi Ihab bin Asis, maksudnya dengan anak perempuannya Abi Ihab bin Asis. Fa'atat maka datang padanya pada Uqbah sampai meratun seorang perempuan, karena Uqbah itu kawin dengan perempuan itu, lalu ada perempuan datang mendatangi Uqbah tadi. Faqalat maka berkata dia perempuan itu yang menyusui Uqbah itu, ini sungguh aku perempuan, kau sungguh-sungguh ardhtu menyusui aku Uqbah pada Uqbah, walati dan pada perempuan tazawaja yang nikah sapa Uqbah. Iki aku kebiyen sing nyusui Uqbah, sing nyusui perempuan yang dikawin oleh Uqbah itu ya juga aku susui. Berarti kawin dengan saudara sesusuan. Akhirnya tidak boleh dicerai. Faqala maka berkata laha pada perempuan sapa Uqbah, akhirnya protes dia Uqbah pada perempuan tadi. Ma'alamu tidak mengetahui aku annaki sunya kamu perempuan itu ardhatni menyusui kamu nih pada aku gak ngerti lek kowe mbiyen nyusui aku. Wala akhbaratni dan tidak memberi kabar kamu nih pada aku. Lah kowe gak ngomongi aku gak ngerti lek awakmu mbiyen nyusui aku. Akhirnya parukiba maka pergi pakai kendaraan sapa Uqbah, nunggang maknanya rukiba, ila Rasulullah pada utusan Allah SAW, bil Madinah di Madinah. Akhirnya Uqbah langsung pergi mengendarai kendaraan pergi ke Nabi di Madinah. Pasalah maka bertanya sapa Uqbah pada Nabi, ini bagaimana ini kejadian ini, apa boleh apa tidak? Faqala maka menjawab sapa Rasulullah SAW, kaifa ya bagaimana lagi? Waqad dan sungguh-sungguh kila dikatakan kamu, ya bagaimana lagi, kamu sudah dikatakan bahwa perempuan tadi menyusui kamu, ya sudah cerai. Akhirnya fafaraqaha maka mencerai pada perempuan tadi sapa Uqbah, akhirnya dicerai. Kami sudah nikah ambil dulur sesuatu, tidak boleh. Wa nakahat dan menikah sapa perempuan saujan pada suami ghairu selain Uqbah. Akhirnya perempuan tadi dikawin oleh selainnya Uqbah tadi. Uqbah undang itu enggak. Ini yang diceritakan perempuannya itu dikawin oleh orang lain. Jam. Insyaallah sekian dulu yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat barokah pada jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki koyo gak durung mulai mau. Piye? Diulang Bu ya. Nek durung dimulai.